Ngobrol Bisnis, podcast tempat kita kupas dunia usaha dari berbagai perspektif, mulai dari yang membangun bisnis, yang mendanai, sampai yang menganalisis. Hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi, lebih panjang dan tentunya lebih seru. Sudah ada 3 bintang tamu spesial kita pada hari ini. Halo semuanya. Halo. Boleh perkenalkan diri untuk 3 mas-masnya ini? Kenalkan, nama saya Fauzan dari CEO perusahaan Bank Minya. Saya Abeng Febriansyah sebagai analisis. Ya. Saya Sanam Hamidi sebagai investor. Saya penasaran nih sama Mas Fauzannya dulu nih. Kalau kita tarik ke awal banget, apa sih momen yang bikin Mas Fauzan ini yakin untuk memulai bisnisnya gitu? Awalnya sederhana. Saya melihat kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya bisa diperbaiki, khususnya soal penggunaan produk yang kurang ramah lingkungan. Dari situ saya mulai mikir, kenapa nggak bikin alternatif yang lebih baik. Oh, jadi berangkat dari masalah nyata ya ini Mas? Ya, bukan dari sekedar ide yang terlihat keren. Bahkan awalnya saya mulai dari skala kecil, yaitu jual ke teman-teman dulu. Itu langkah yang bagus. Banyak bisnis besar justru dimulai dari lingkaran kecil, karena di situ kita bisa dapat feedback jujur. Dan dari sisi investor, kami senang melihat founder yang sudah pernah turun ke lapangan, bukan hanya teori. Ngomongin soal awal bisnis, pastinya ada risiko ya. Untuk Mas Fauzan sendiri, pernah ragu nggak untuk mulai awal usaha bisnisnya ini? Itu mas sering sekali saya ngerasain. Bahkan di awal saya sempat rasain yang namanya overrush demand. Produk pertama yang gak langsung saya sesuai harapan. Terus apa yang kamu lakuin nih? Langkah pertama yang saya lakuin pastinya saya evaluasi dulu, yaitu saya tanya ke pelanggan apa yang kurang, dan ternyata saya dapat jawaban bukan produknya yang kurang, tapi cara penyampaiannya yang kurang. Nah, itu penting, karena masalahnya bukan di produk, tapi di komunikasi value-nya. Betul, banyak bisnis yang gagal karena tidak menjelaskan kenapa produk itu penting. Oh, jadi validasi itu bukan cuma sekali ya, tapi terus menerus begitu. Iya, itu proses berkelanjutan. Untuk Mas Isan nih, kalau dari sudut pandang investornya, apa kesalahan paling umum yang sering Mas Isan lihat dari seorang founder gitu? Salah satunya sering adalah terlalu fokus pada ide, tapi kurang memperhatikan eksekusi. Ide sama, tapi hasil beda tergantung eksekusi tim. Nah, kalau dari saya setuju sih. Dulu saya pikir ide unik itu segalanya, tapi ternyata tidak begitu. Selain itu, banyak juga yang terlalu optimis tanpa data, padahal investor butuh bukti, bukan hanya keyakinan. Makanya itu penting punya data walaupun kecil. Misalnya penjualan awal, feedback pelanggan, ataupun growth sederhana. Oh, jadi storytelling itu penting ya, tapi harus didukung fakta juga, benar nggak Mas? Ya, betul sekali Mas Ilham. Nah, kalau untuk Mas Fauzannya, setelah bisnis itu udah mulai jalan, tantangan berikutnya itu apa? Tantangan berikutnya yaitu scaling. Awalnya semuanya bisa dikontrol sendiri, tapi makin besar bisnisnya, makin besar juga kompleksnya. Contohnya tim, produksi, dan distribusi. Semuanya harus mulai terstruktur. Di fase ini biasanya sih bisnis mulai butuh sistem. Kalau tidak akan sulit untuk berkembang di zaman sekarang. Dan ini juga fase di mana banyak bisnis butuh pendanaan tambahan. Berarti grow itu bukan cuma soal penjualan aja, tetapi juga untuk kesiapan internal. Ya, betul sekali Mas Ilham. Nah, untuk topik selanjutnya kita masuk topik branding. Seberapa penting sih branding itu menurut kalian gitu? Sangat penting. Branding membantu orang mengingat dan percaya pada produk kita.
Bahkan kadang brand yang kuat bisa mengalahkan produk yang secara teknis lebih baik. Karena keputusan konsumen seringkali emosional, bukan hanya rasional. Jadi diferensiasi itu wajib ya. Iya, harus ada alasan kenapa orang memilih kamu dibandingkan orang yang lainnya. Kalau Mas Fauzan ini pernah nggak sih kepikiran untuk pivot gitu? Pernah, bahkan kami sempat mengubah strategi distribusi karena cara lama kurang efektif. Tapi sulit nggak untuk ambil keputusan itu? Sulit, karena kita sudah invest waktu dan tenaga. Tapi kalau data menunjukkan perlu berubah, ya harus berani. Investor justru menghargai founder yang bisa adaptif. Ya, pivot itu memang sangat penting karena itu berdasarkan data, bukan panik. Kalau bicara tentang mindset, apa sih yang paling penting untuk bertahan di dunia bisnis ini? Konsistensi, karena hasil itu tidak instan. Dan juga ketahanan mental akan selalu ada tantangan. Serta kemampuan belajar, karena dunia bisnis cepat berubah. Jadi bukan cuma pintar ya, tapi juga harus tahan banting gitu ya. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku tuh mau minta pesan nih, pesan singkat dari mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Mulailah dari yang kecil, tapi harus juga mulai dari sekarang. Bangunlah bisnis yang punya nilai nyata. Gunakan data sebagai dasar keputusan. Bahkan di awal saya sempat overestimate. Sebenernya cok. Apa sih? Ujung nah, udah di ujung biasa hari ini. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you